Pendidikan Lingkungan Hidup, kelas 5 tentang pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pembelajaran hari ini mengenai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Mari membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah proses masuknya atau dimasukkannya zat yang bersifat berbahaya dalam jumlah besar ke dalam lingkungan. Kemudian, zat yang dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan air, udara, dan tanah disebut dengan zat pencemar atau polutan. Di sini ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pencemaran air. Pencemaran air adalah perubahan keadaan pada lingkungan air akibat masuknya zat pencemar ke dalam air. Perubahan yang terjadi mempengaruhi kualitas air, jumlah air yang ada, dan kehidupan makhluk hidup perairan. Adapun penyebab pencemaran air diantaranya tindakan manusia dalam kegiatan sehari-hari merusak dan mencemari air. Secara sadar atau tidak sadar, tindakan seperti membuang limbah ke sungai atau danau. Kemudian contoh zat pencemar air diantaranya sampah, limbah rumah tangga seperti deterjen, limbah cair pabrik, dan limbah pertanian seperti pupuk buatan dan pestisida. Kemudian dampak pencemaran air, diantaranya 1. Air menjadi berbau dan berbusa. 2. Berkurangnya persediaan air bersih. 3. Badan air menjadi keruh. 4. Matinya hewan perairan. 5. Cahaya matahari tidak dapat menembus sungai sehingga tumbuhan air tidak bisa berfotosintesis. 6. Air mengandung pengotor, bakteri, atau kuman penyakit sehingga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit bawaan air atau penyakit yang ditimbulkan pada manusia melalui perantara air seperti gangguan saluran pencernaan, disentri, kolera, atau penyakit kulit. Kemudian yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu keadaan di mana terdapat zat berbahaya di udara dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan mengganggu proses-proses di udara. Adapun penyebab pencemaran udara adalah diantaranya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, asap dari kegiatan memasak rumah tangga, asap akibat kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi. Kemudian apa saja dampak pencemaran udara? Yaitu diantaranya 1. Mengganggu kesehatan manusia seperti menyebabkan iritasi mata dan menimbulkan penyakit pada saluran pernapasan mulai dari batuk, sesak nafas, sampai infeksi saluran pernapasan. Yang kedua, adanya hujan asam, yaitu air hujan yang mengandung zat bersifat asam yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah perubahan lingkungan alami tanah yang disebabkan adanya zat kimia yang masuk ke dalam tanah akibat kegiatan manusia. Zat kimia tersebut berada di pemukiman tanah dan masuk ke dalam tanah. Penyebab dari pencemaran tanah diantaranya sampah,
limbah pertanian seperti pupuk buatan atau pestisida. Kemudian, apa saja dampak pencemaran tanah? Ya, yang pertama, merusak rantai makanan. Yang kedua, menimbulkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, menurunkan kualitas hasil panen pertanian. Dan yang keempat, mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Lalu, jika lingkungan kita sudah tercemar, bagaimana ya upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan? Upaya penanggulangan pencemaran air diantaranya mengolah limbah industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Kemudian, gunakan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan, dan secara rutin membersihkan perairan. Upaya penanggulangan pencemaran udara, diantaranya lokalisasi kawasan industri, kemudian tidak membakar sampah di pekarangan, kemudian mencegah penebangan hutan yang tidak disertai reboisasi, mengurangi penggunaan barang atau produk yang mengandung CFC, kemudian pembuatan taman kota, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian yang selanjutnya ada upaya penanggulangan pencemaran tanah. Di antaranya membuang sampah sesuai golongannya, apakah organik atau non-organik. Kemudian gunakan kembali sampah yang tidak terurai. Dan kurangi pestisida buatan. Kemudian memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anakku yang hebat, coba kalian perhatikan dua gambar di sini. Gambar A, sebuah lingkungan yang bersih, dan gambar B, sebuah gambar yang sudah tercemar. Lalu, bagaimanakah kondisi lingkungan yang tidak tercemar? Ciri-ciri kondisi tidak tercemar adalah 1. Udara segar, 2. Lingkungan bersih, 3. Tidak ada tumpukan sampah yang terjadi sumber penyakit, 4. Tanaman dapat tumbuh dengan baik, 5. Badan air dalam keadaan bersih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Mari kita selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.